Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Akira Pratama dengan NIM 123490002 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya dapatkan di dalam praktikum Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik Modul 1 ini. Yang pertama, apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat pelanggan kita masih di jalurnya? Yang pertama, kita akan mengalami luka memar atau patah tulang. Yang kedua, cedera jaringan tangan atau kerusakan alat jika tangan menghalangi gerakan dari silinder tersebut. Karena itu, kita jangan pernah menaruh tangan di area gerak silinder dan pastikan sistem tidak aktif sebelum melakukan pemasangan atau pemeriksaan dari rangkaian yang akan kita uji coba. Dan yang kedua, menurut kalian lebih berbahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka. Menurut saya keduanya berbahaya dalam konteks yang berbeda. Namun, secara umum, yang pertama tegangan listrik PLC yang terbuka lebih beresiko terhadap keselamatan manusia karena bisa menyebabkan sengatan listrik, luka bakar, ataupun sampai menyebabkan kematian jika menyentuh bagian yang bertegangan 220 volt atau 224 volt DC. Nah, yang kedua, udara bertekanan bocor bisa menyebabkan kebisingan tinggi, pencabukan pencabukan selang, atau terlontar benda kecil. Namun, umumnya risiko bersifat mekanis atau fisik, bukan fatal bagi sistem saraf seperti listrik. Jadi, tegangan listrik PLC yang terbuka lebih berbahaya bagi tubuh manusia, sementara udara bocor lebih beresiko terhadap kerusakan alat dan cedera fisik ringan. Yang ketiga, pernah nggak dengar kasus kompresor meledak atau tekanan berlebihan? Jawabannya ya, karena kasus kompresor meledak bisa dan memang pernah terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh tekanan udara yang melebihi batas maksimum tangki. Yang kedua, kerusakan pada katup pengaman atau safety valve atau kurangnya perawatan seperti oil tidak cukup atau lubang filter yang tersumbat. Ledakan kompresor bisa menyebabkan kerusakan besar bagi laboratorium instrumentasi dan otomasi, cedera serius bagi pengguna karena pecahan logam ataupun benda yang terpental. Dan yang ketiga, kebakaran akibat panas dan percikan listrik. Karena itu, kita wajib memeriksa tekanan kerja, oli, dan kondisi, serta tidak menyalakan tanpa izin alasan tertentu. Yang keempat, kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan, mahasiswa atau kampus? Yang paling dirugikan yang pertama adalah mahasiswa, karena mereka yang beresiko cedera langsung saat terjadi kecelakaan, dan yang kedua bisa kehilangan kesempatan praktikum atau bahkan menanggung biaya pengobatan. Namun dalam jangka panjang, kampus juga ikut rugi, karena alat lab bisa rusak, proses belajar terganggu, reputasi kampus menurun, karena dianggap tidak aman. Jadi, kerugian utama pertama ditanggung mahasiswa, tapi kampus pun ikut menanggung dampak besar setelahnya. Dan yang kelima, bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Cara paling sederhana dan efektif menanggulangi atau mengurangi resiko kecelakaan di laboratorium ialah yang pertama, patuhi K3 yang berlaku di lab atau SOP. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti safety glasses, air plug, dan sepatu keselamatan. Dan yang ketiga, cek kondisi alat, selang, fitting, kabel oil, dan oil kompresor sebelum digunakan. Dan yang keempat, jangan menyalakan alat tanpa izin asisten ataupun dosen. Dan yang kelima, jaga kerapian area kerja. Gulung kabel dan selang setelah praktikum agar tidak menyebabkan kecelakaan saat kerja. Jadi, kesimpulannya yang saya ambil, yang pertama ialah silinder bergerak mendadak, resiko tangan terjepit, dan yang kedua tegangan listrik PLC lebih berbahaya daripada udara bocor, dan yang ketiga kompresor bisa meledak bila tekanan berlebihan, dan yang keempat mahasiswa
yang paling dirugikan jika lab tanpa adanya aturan. Dan yang kelima, pencegahan termudah adalah disiplin, hati-hati, dan taati SOP yang berlaku. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Laboratorium rekayasa bersih alat listrik dan mekanik. Semuanya punya potensi bahaya tanpa K3. Risiko kecelakaan bisa terjadi. Yang pertama, tangan terjepit silinder. Yang kedua, sengatan listrik dari PLC. Yang ketiga, selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting. Dan yang keempat, gangguan pendengaran dari suara kompresor. Ketiga, menjamin keselamatan mahasiswa dan aspek saat praktikum. Dengan ketiga, alat tetap awet, laboratorium terjaga, dan proses pembelajaran tetap lancar. Jika aturan keselamatan dan kesehatan kerja diabaikan, maka kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut contohnya yaitu tangan terjepit yang sudah disebutkan tadi. Silinder pneumatik bergerak sangat cepat karena tekanan udara yang sangat tinggi. Yang kedua, jika tangan berada di jalur piston saat aktuator bergerak, bisa menyebabkan cedera serius seperti memar, luka bakar, luka, ataupun bahkan patah tulang. Yang kedua, sengatan listrik dari PLC dan yang lain-lainnya. Manfaat penerapan K3. Dengan penerapan K3 yang baik, mahasiswa dan asisten praktikum Asprak dapat bekerja dengan aman dan tanpa takut akan cedera yang serius. Peralatan laboratorium yang tetap awet karena digunakan sesuai prosedur dan tidak rusak akibat kelalaian dari mahasiswa maupun dari asisten praktikum. Kondisi laboratorium tetap terjaga, bersih, rapi, dan siap digunakan untuk kegiatan praktikum berikutnya. Proses pembelajaran lancar karena tidak terganggu oleh insiden kecelakaan ataupun perbaikan alat yang rusak. Jadi kesimpulan yang saya ambil ialah K3 bukan sekedar aturan formal, melainkan sistem pelindung bagi seluruh pengguna laboratorium yang ada. Dengan menerapkan K3, kita dapat kita dapat merasakan akibatnya. Yang pertama, mahasiswa terlindungi, asisten praktikum bekerja dengan aman, alat tetap berfungsi baik, dan pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Jadi, keselamatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab pertama bersama untuk menciptakan lingkungan laboratorium yang aman dan produktif. Tujuan penerapan K3. Yang pertama, melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah kerusakan alat, silinder, PLC, kompresor, selang, dan katup. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah hingga nanti diterapkan di dunia dunia kerja. Memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Nah, bisa kita ambil contoh di mana jika tidak menerapkan K3, maka kemungkinan terburuk ataupun yang lainnya, uh, silinder dari pneumatik akan membahayakan bagi praktikan maupun asisten. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi belajar. Mahasiswa fokus ke materi, bukan khawatir bahaya. Dan yang keenam, membiasakan standar industri. Karena di dunia nyata, penerapan ketiga adalah wajib. Peringatan bahaya yang pertama ada di silinder. Resiko terjepit saat piston bergerak. Dan yang kedua, pergerakan mendadak bisa melukai tangan ataupun kaki. Yang ketiga, kebocoran udara, suara bising, dorongan tiba-tiba. Yang keempat, salah program PLC, silinder bergerak tak terkendali. Yang kedua yaitu PLC, sengatan listrik dari power supply 220 volt atau 24 volt DC, salah wiring, korsleting atau kerusakan modul yang akan merugikan pihak mahasiswa maupun kampus. Program salah, aktuator bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang keempat, kabel berantakan atau trace hanger yang akan mengakibatkan tersandung. Pentingnya
mematuhi aturan K3 untuk penggunaan kompresor dan APD. Udara bertekanan tinggi selang lepas bisa mencambuk. Contohnya, jika tidak menggunakan APD, maka kita akan merasakan apabila kompresor tersebut terjadi kesalahan teknis ataupun kesalahan yang tidak diduga. Yang kedua, kebisingan, resiko gangguan pendengaran. Yang ketiga, overheating atau resiko kebakaran atau ledakan. Yang keempat, minyak oil atau kotoran licin, resiko tergelincir. Kita akan masuk ke APD. Yang pertama, safety glasses. Lindungi mata dari serpian kebocoran udara. Safety shoes. Fungsi dari safety shoes yaitu melindungi kaki dari alat jatuh atau tabrakan. Air plug. Fungsi dari air plug ialah meredam suara kompresor, suara kebisingan, maupun suara-suara dari yang lainnya. Dan yang keempat, sarung tangan kerja. Sarung tangan kerja di sini berfungsi untuk melindungi tangan dari goresan ringan, sengatan listrik, mencegah untuk sengatan listrik, dan juga mencegah tangan terluka. Aturan umum yang diterapkan. 1. Dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin ASPRO. 2. Cek terlebih dahulu apakah oil kompresor masih cukup. 3. Jangan memegang piston saat silinder bergerak. Dan keempat, pastikan selang fitting terpasang kuat. Yang kelima, program dan rangkaian PLC disertifikasi dulu sebelum running atau tes. Dan yang keenam, sebelum mencoba pneumatik, hidupkan kompresor sekitar 5 menit, kemudian matikan. Di sini fungsi dari menghidupkan kompresor sekitar 5 menit agar kita dapat melihat kompresor berjalan dengan baik ataupun ada kendala. Dan yang ketujuh, saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6. Dan yang ke-8, setelah praktikum, matikan PLC dan kompresor, lalu rapikan lab. Di sini juga kita patut mematuhi SOP praktikum yang berlaku. Sebelum praktikum, cek kondisi selang, fitting kabel PLC. Yang kedua, pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC yang bisa digunakan. Saat praktikum, jaga jarak dari silinder saat running atau tes. Jangan sentuh aktuator silinder yang bergerak, awasi manometer dan indikator PLC. Setelah praktikum, matikan PLC dan kompresor. Buang sisa tekanan udara, rapikan kabel dan selang, dan rapikan bushing. Anggap darurat. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, yang pertama kebocoran udara. Kita bisa langsung mematikan kompresor dan buka kartu pembuangan. Yang kedua, sengatan listrik. Matikan power dan gunakan P3. Yang ketiga, kompresor overheating atau berbunyi aneh. Hentikan praktikum dan evakuasi ruangan. Dan yang keempat, gunakan apabila terjadi kebakaran. PLC. Jika COM negatif, maka untuk pin alamatnya positif, berlaku untuk sebaliknya. Pneumatik. Pastikan jika penggunaan fitting yang bisa diatur bisa menerima input angin dan kompresor. Kesimpulan, utamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama. Yang saya dapat dari praktikum kali ini yaitu kita dapat mematuhi aturan SOP yang berlaku agar terselamat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti risiko tersengat listrik, dan juga overheating atau risiko kebakaran, seperti mencegah pergerakan mendadak dari pneumatik silinder, dan banyak lagi. Dan juga yang saya dapatkan dari praktikum kali ini ialah untuk selalu mematuhi SOP dan juga untuk merapikan alat praktikum setelah digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.